Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia teknik elektro maupun dunia industri secara umum, yaitu hierarchy, hazard identification, risk assessment, and risk control, serta audit keselamatan kerja. Materi ini bukan sekadar teori untuk memenuhi capaian pembelajaran, tetapi merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap calon insinyur, teknisi, supervisor, maupun manajer yang nantinya akan bekerja di lingkungan industri. Perlu kita pahami bahwa kemajuan teknologi dan otomatisasi industri selalu diikuti oleh peningkatan potensi bahaya kerja. Banyak kecelakaan terjadi bukan karena kurangnya teknologi, melainkan karena kurangnya kesadaran terhadap risiko yang ada. Oleh karena itu, kemampuan mengenali bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian yang tepat menjadi keterampilan yang sangat berharga. Mahasiswa sekalian, sebelum memasuki pembahasan teknis, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara diharapkan mampu memahami konsep hierarchy secara menyeluruh, mengidentifikasi berbagai potensi bahaya pada pekerjaan kelistrikan, melakukan penilaian risiko secara sistematis, serta menyusun dokumen hierarchy yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan ketika saudara bekerja di perusahaan manufaktur, pembangkit listrik, perusahaan migas, pertambangan, maupun sektor jasa konstruksi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mengidentifikasi bahaya dapat membantu kita menghindari kecelakaan di rumah maupun lingkungan sekitar. Mahasiswa sekalian, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan hierarchy. Hierarchy merupakan singkatan dari hazard identification, risk assessment, and risk control, yaitu metode sistematis yang digunakan untuk mengenali bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Hierarchy menjadi bagian penting dalam sistem manajemen keselamatan kerja modern dan digunakan secara luas dalam standar internasional seperti ISO 45001. Sebagai contoh sederhana, ketika kita melihat kabel listrik yang terkelupas di rumah, sebenarnya secara tidak sadar kita sedang melakukan proses identifikasi bahaya. Ketika kita menyadari bahwa kabel tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran, kita sedang melakukan penilaian risiko. Dan ketika kita memutuskan mengganti kabel tersebut, kita sedang melakukan pengendalian risiko. Inilah konsep dasar hierarchy yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sekalian, tahap pertama dalam hierarchy adalah hazard identification atau identifikasi bahaya. Dalam dunia kelistrikan, terdapat banyak sumber bahaya yang harus dikenali sejak awal. Misalnya kabel terbuka, panel listrik tanpa pengaman, kebocoran arus listrik ke bodi peralatan, hingga instalasi yang tidak sesuai standar. Selain itu terdapat pula bahaya mekanik seperti bagian mesin yang bergerak tanpa pelindung serta bahaya lingkungan seperti area kerja yang lembab atau pencahayaan yang buruk. Di industri, identifikasi bahaya biasanya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai melalui kegiatan inspeksi lapangan atau safety briefing. Tujuannya agar seluruh potensi kecelakaan dapat diketahui sebelum menimbulkan korban. Seorang teknisi yang baik tidak hanya mampu memperbaiki peralatan, tetapi juga mampu mengenali bahaya sebelum pekerjaan dilaksanakan. Mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bahaya listrik yang wajib dikenali oleh setiap praktisi elektro. Bahaya pertama adalah sengatan listrik. Arus listrik yang mengalir melalui tubuh manusia dapat menyebabkan luka bakar, gangguan saraf, henti jantung, bahkan kematian. Bahaya kedua adalah arc flash, yaitu ledakan energi listrik akibat hubungan arus pendek. Suhu yang dihasilkan dapat mencapai ribuan derajat Celcius sehingga mampu menyebabkan luka bakar serius. Bahaya ketiga adalah kebakaran listrik yang sering disebabkan oleh korsleting atau pemanasan berlebih pada kabel dan peralatan. Bahaya keempat adalah overload, yaitu kondisi ketika beban listrik melebihi kapasitas yang dirancang sehingga menyebabkan panas berlebih dan berpotensi memicu kebakaran. Contoh yang sering kita jumpai di rumah adalah penggunaan terlalu banyak stop kontak bertumpuk pada satu sumber listrik. Praktik ini terlihat sederhana tetapi merupakan salah satu penyebab utama kebakaran akibat beban berlebih. Mahasiswa sekalian, setelah bahaya berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan menggunakan dua parameter utama yaitu probability atau kemungkinan terjadinya kejadian, dan severity atau tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan. Secara sederhana dapat dituliskan. Risk probability severity. Semakin tinggi kemungkinan kejadian dan semakin besar dampaknya, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Sebagai contoh, seorang teknisi bekerja pada panel listrik 380 volt tanpa APD. Kemungkinan kecelakaan cukup tinggi dan dampaknya dapat berakibat fatal. Oleh karena itu nilai risiko menjadi sangat tinggi dan memerlukan tindakan pengendalian segera. Dalam dunia industri, hasil penilaian risiko ini digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian dan alokasi sumber daya keselamatan.
Mahasiswa sekalian, setelah risiko diketahui, kita harus menentukan langkah pengendaliannya. Dalam K3 dikenal konsep hierarki pengendalian risiko. Prinsipnya adalah menggunakan metode pengendalian yang paling efektif terlebih dahulu. Urutan pengendalian dimulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, APD. Seringkali masyarakat menganggap APD sebagai solusi utama. Padahal APD merupakan lapisan perlindungan terakhir apabila bahaya belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Sebagai contoh, jika terdapat kabel terbuka di area kerja, solusi terbaik adalah mengganti kabel tersebut. Memberikan sarung tangan kepada pekerja tanpa memperbaiki sumber bahaya bukanlah pengendalian yang paling efektif. Mahasiswa sekalian, pada praktik industri, hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko biasanya dituangkan dalam bentuk tabel hierarki. Tabel ini memuat aktivitas pekerjaan, jenis bahaya, tingkat risiko awal, tindakan pengendalian, dan tingkat risiko setelah pengendalian dilakukan. Sebagai contoh, aktivitas perbaikan panel listrik memiliki bahaya berupa tegangan aktif. Risiko awal dapat dikategorikan tinggi. Setelah diterapkan prosedur lockout tagout atau LOTO, penggunaan APD lengkap, dan pelatihan petugas, maka tingkat risiko dapat diturunkan menjadi rendah. Inilah tujuan utama hierarki, yaitu bukan menghilangkan seluruh risiko, melainkan menurunkan risiko hingga berada pada tingkat yang dapat diterima. Mahasiswa sekalian, setelah memahami hierarki, kita memasuki bagian kedua yaitu audit keselamatan kerja. Audit keselamatan merupakan proses pemeriksaan yang sistematis dan independen terhadap penerapan sistem K3 dalam suatu organisasi. Audit bertujuan memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan benar-benar dilaksanakan sesuai standar. Dalam dunia industri, audit sering dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai analogi sederhana, audit keselamatan sama seperti pemeriksaan kesehatan rutin. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi lebih serius. Mahasiswa sekalian, audit keselamatan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama adalah audit internal, yaitu audit yang dilakukan oleh tim perusahaan sendiri untuk memantau pelaksanaan sistem K3 secara berkala. Kedua adalah audit eksternal, yaitu audit yang dilakukan oleh lembaga independen atau badan sertifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar tertentu seperti ISO 45001. Proses audit umumnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, evaluasi hasil temuan, hingga tindak lanjut perbaikan. Keberhasilan audit tidak diukur dari banyaknya kesalahan yang ditemukan, tetapi dari efektivitas perbaikan yang dilakukan setelah audit selesai. Mahasiswa sekalian, dalam pelaksanaan audit terdapat beberapa item penting yang harus diperiksa. Auditor biasanya memeriksa ketersediaan APD, kondisi grounding, keberadaan SOP, kondisi panel listrik, penerapan prosedur LOTO, dan jadwal inspeksi peralatan. Temuan audit kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori. Temuan minor adalah ketidaksesuaian kecil yang tidak menimbulkan risiko langsung. Temuan mayor adalah ketidaksesuaian serius yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan harus segera diperbaiki. Contoh temuan mayor adalah panel listrik terbuka tanpa pengaman atau tidak adanya prosedur LOTO pada pekerjaan bertegangan. Mahasiswa sekalian, mari kita lihat studi kasus yang sering terjadi di lapangan. Seorang teknisi melakukan pekerjaan pada panel distribusi 380 volt dalam kondisi panel terbuka, tanpa APD yang memadai, dan berada di lingkungan yang lembab. Dari kasus ini kita dapat mengidentifikasi beberapa bahaya seperti tegangan aktif, risiko arc flash, dan meningkatnya konduktivitas akibat kelembaban tinggi. Jika probabilitas diberi nilai 4 dan severity diberi nilai 5, maka diperoleh nilai risiko 4-5-20. Nilai tersebut termasuk kategori sangat tinggi sehingga pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sebelum dilakukan pengendalian. Solusi yang dapat diterapkan antara lain prosedur LOTO, penggunaan APD lengkap, pemasangan interlock, serta pelatihan keselamatan bagi pekerja. Mahasiswa sekalian, sebagai calon sarjana teknik elektro, saudara tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki budaya keselamatan kerja. Kemampuan mengidentifikasi bahaya, menganalisis risiko, dan mengkomunikasikan temuan keselamatan merupakan kompetensi yang sangat dihargai oleh dunia industri. Banyak perusahaan saat ini lebih memilih tenaga kerja yang memiliki kesadaran K3 tinggi dibandingkan tenaga kerja yang hanya menguasai keterampilan teknis semata. Karena itu, biasakan menerapkan prinsip keselamatan sejak masih berada di laboratorium, ruang praktikum, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Mahasiswa sekalian, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hierarki merupakan fondasi utama dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pekerjaan kelistrikan harus diawali dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian yang tepat.
Audit keselamatan menjadi alat untuk memastikan seluruh sistem tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara mampu menerapkan prinsip-prinsip hierarki baik di lingkungan akademik maupun ketika nantinya terjun ke dunia industri sebagai tenaga profesional yang kompeten dan berbudaya keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.